Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah jurnal yang berjudul Revolutionizing Healthcare and Medicine: The Impact of Modern Technologies for a Healthier Future, a Comprehensive View. Sebentar. Baik. Eh, ini adalah jurnal terkait healthcare science, dan jurnal ini adalah Scopus Q1 yang terbit di tahun 2024, ditulis oleh Ashwin Taharodi, Prabhakar Singh, dan Ramu Menaji dan kawan-kawan. DOI-nya di sini adalah 10.1002 garis miring HCS 2.115. Jadi pada jurnal ini dijelaskan tentang pada latar belakangnya ini adalah ingin mengeksplorasi dampak teknologi modern dalam transformasi di sektor kesehatan, termasuk AI atau Artificial Intelligence dan juga Machine Learning atau ML, terkait dengan Big Data, Telemedicine, dan teknologi cetak 3D. Jadi di sini penulis berupaya untuk menunjukkan bagaimana inovasi teknologi menciptakan sistem kesehatan yang lebih personal, efisien, dan berorientasi pada pasien. Ya, baik. Kemudian metode yang digunakan pada penelitiannya adalah metode ulasan komprehensif yang menggunakan data-data dari jurnal, peer review, proceeding konferensi, dan laporan otoritatif untuk menganalisis berbagai teknologi yang mengubah industri kesehatan. Hasil yang menarik dari penelitian ini adalah, mari kita lihat. Jadi hasil yang didiskusikan di sini adalah yang pertama, bahwa AI itu mempercepat proses diagnosis dan meningkatkan akurasi melalui analisis gambar-gambar medis dan data pasien. Kemudian telemedicine sendiri, telemedicine itu membantu mengatasi kendala geografis dalam pelayanan kesehatan, terutama di area-area terpencil. Karena memang di Indonesia ini kan banyak ya, di kita yang masih area-area terpencil gitu, sehingga masih perlu telemedicine, bantuan dari uh, rumah sakit besar yang bisa membantu yang ada di rumah sakit terpencil. Kemudian ada IoMT atau Internet of Medical Things yang memungkinkan pemantauan pasien secara real time dengan biaya yang lebih rendah. Berikutnya ada 3D printing. Ya. Nah, 3D printing ini dia memberikan kontribusi signifikan pada personalisasi pengobatan, termasuk produksi prostetik, implan, dan model-model anatomi. Kemudian terkait Big Data Analytics yang meningkatkan perawatan berbasis data untuk prediksi risiko penyakit dan pengelolaan pasien. Nah, sedangkan bagaimana pembahasan mengenai implementasinya di Indonesia? Kalau dari sudut pandang mahasiswa seperti kami ini, penerapan hasil penelitian ini memiliki potensi besar, tapi tantangannya juga signifikan. Yang pertama, misalkan dari AI dan Big Data. Ini memang meningkatkan diagnosis penyakit, dapat membantu pemerintah mengatasi beban penyakit kronis. Namun, ada kendala terkait dengan infrastruktur digital dan tenaga kerja yang mengurusi digital ini harus diatasi untuk dilatih terlebih dahulu. Kemudian dari telemedicine, teknologi ini sangat bermanfaat di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang mungkin bahkan sulit sekali untuk dijangkau fasilitas kesehatan. Nah, pemerintah perlu mengembangkan uh, infrastruktur telekomunikasi yang kira-kira bisa merata sampai ke daerah-daerah yang kecil. 3D printing dari produksi prostetik murah dan dengan teknologi ini dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu.
Meskipun awalnya mungkin membutuhkan investasi yang besar, alat-alat dan pelatihan tenaga kerja juga harus diadakan. Ya memang 3D printing ini tantangan juga ya, karena 3D printing adalah sesuatu yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi banyak pasien-pasien masyarakat di Indonesia. Yang terakhir tentang IoMT, pemantauan hasil kerja pasien-pasien berbasis IoT bisa digunakan dalam program kesehatan nasional, misalkan pada BPJS Kesehatan. Tapi memang perlu kebijakan yang menjaga privasi, yang kuat untuk menjaga database atau informasi mengenai pasien. Memang ini adalah satu inovasi-inovasi. Ya, kalau kita lihat dari konklusinya, ini adalah inovasi terkait AI, telemedicine, precision medicine, BDA. Ini memang akan membuat satu gerakan revolusioner di bidang kesehatan. Tapi tentu ini nanti akan menentukan masa depan kesehatan kita. Nah, tentu saja ini perlu persiapan yang matang, perlu infrastruktur, perlu SDI, perlu establish lah ya dengan sistem kesehatan. Sehingga karena mungkin akan sampai pada nanti preventif ya, daerah-daerah preventif medicine gitu. Sementara kita di Indonesia itu masih banyak yang lebih senang kuratif. Kalau belum sakit bener belum diobatin kayak gitu ya. Eh, Nanti kalau kita mungkin ada waktu ya, beberapa dekade lagi, adanya kolaborasi antara healthcare dan teknologi, maksudnya ada perkawinan antara pelayanan kesehatan dan teknologi itu mudah-mudahan bisa menjadi masa depan yang cerah bagi masyarakat kita, bagi kesehatan mereka. Memang ini adalah perjalanan yang menjanjikan di masa depannya, ya, tapi memang harus dijaga untuk selalu berada dalam inovasi-inovasi yang positif dan juga eh, etik ya, etik yang selalu dipertimbangkan untuk bisa selalu positif di sektor-sektor pelayanan kesehatan. Dan juga dengan menggandeng ya, orang-orang yang cukup berpengaruh, stakeholder, healthcare ecosystem, dan kontribusi-kontribusi yang lain ya. Ini tidak hanya terkait teknologinya, tapi juga problem yang lain tadi. Sehingga ini perlu diperhatikan secara serius. Ya, yang jelas nanti ini akan menjadi satu masa depan yang baik untuk masa depan bangsa, terutama naiknya kebutuhan masyarakat kita terkait dengan pelayanan kesehatan yang optimal untuk seluruhnya. Sehingga di sini nanti perlu pembahasan lebih lanjut dan insya Allah bisa diterapkan. Baik, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan jurnal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.